Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Gubernur Pramono juga melarang pusat perbelanjaan dan hotel mengadakan pesta kembang api. Selain itu, Pemprov DKI juga mengurangi lokasi perayaan malam pergantian tahun dari 14 titik menjadi 8 titik, yakni di 5 kantor wali kota, Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Jelang hari Natal belum ada lonjakan di sentra penjualan dan parsel Cikini, Jakarta Pusat. Bahkan pedagang mengeluhkan mengalami penurunan pesanan hingga 50% akibat sepinya pembeli. Dan berikut laporan dari jurnalis iNews Amrina Rida dan juru kamera Seto Pratomo. Ya, pemirsa, momen Natal dan juga Tahun Baru ini akan segera tiba, dan biasanya di momen-momen tersebut salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah saling bertukar parcel. Nah, salah satu tempat penjualan parcel yang cukup terkenal di Jakarta ini adalah di area Cikini, tempat kami melaporkan saat ini. Namun memang nampaknya dalam beberapa waktu terakhir ini tidak begitu banyak dari masyarakat yang datang langsung ke sini untuk membeli, alias situasinya cukup sepi dan juga tidak begitu ramai. Ini adalah beberapa contoh parcel-parcel yang dijual di sini. Contohnya adalah parcel berupa makanan yang dijual dengan harga bervariasi antara 500 hingga 750 ribu rupiah. Dan tidak hanya itu, ada jenis-jenis parcel lainnya juga yang dijual di sini. Misalnya ini adalah parcel yang isinya seperti teapot ataupun juga gelas-gelas kecil dan juga piring-piring yang dijual di angka sekitar 250 hingga 300 ribu rupiah. Nah, kita akan coba bertanya dengan penjual di sini bagaimana sih penjualan parcel di momen Nataru pada tahun ini. Kita akan coba untuk bertanya. Halo, selamat pagi, Bu. Ya, Ibu boleh berbincang sebentar ya? Oke, Bu, mungkin bisa mendekat sedikit. Oke, iya. Ibu, kalau boleh tahu izin nama ibunya siapa, Bu? Rina. Ibu Rina. Oke. Nah, Ibu Rina berjualan parcel di sini. Saya ingin tanya deh, Bu, kalau dari penuturan beberapa pedagang kan memang ada sedikit penurunan gitulah. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana, Bu? Iya, penurunan, cuman kita kan mainnya online ya. Jadi online-nya itu lumayan. Oke. Biasanya kan bisa ribuan, paling ini cuma ratusan kalau Natal. Oke. Nah, Ibu mungkin bisa Ibu sampaikan begitu ya, gimana harapannya Natal tahun ini meskipun sekarang sepi tapi online ada, harapannya Ibu sebagai penjual seperti apa? Harapannya semoga perekonomian di kita ini meningkat lagi, jadi biar bisa penjualan di kita-kita nih pedagang-pedagang itu normal kembali deh pokoknya. Terima kasih Ibu Rina atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi kita ketahui sendiri bahwa memang ternyata untuk penjualan parcel yang secara langsung di sini mengalami penurunan, alias tidak banyak dari pembeli yang datang langsung ke sini. Karena itu dari pedagang-pedagang di sini pun pada akhirnya harus beralih dengan penjualan online sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, iNews melaporkan. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sudah 565 ribu lebih tiket angkutan kereta api jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru terjual. Dan mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565 ribu tiket dari total kapasitas mencapai 909 ribu tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217 ribu tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, iNews melaporkan.
Didominasi oleh kendaraan pribadi, ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kenaikan volume kendaraan. Meskipun terjadi peningkatan, arus lalu lintas di kilometer 47 masih terpantau ramai lancar. Polisi lalu lintas menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Masyarakat diimbau agar berhati-hati pada momen libur Nataru ini dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kita ke Jessica Winoto untuk informasi terkini dari suasana liburan di Stasiun Senen Jakarta. Jessica, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Senen saat ini? Ya, David dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini memang sejak pagi tadi sudah dipadati oleh para penumpang yang hendak berangkat keluar Jakarta maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Karena kita mengingat bahwa 2 hari lagi menuju perayaan Hari Raya Natal dan juga 8 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026 ini memang terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini diperkirakan adanya 16.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dan 13.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk secara keseluruhan di area Daob 1 Jakarta ini hari ini diperkirakan adanya 46.000 lebih penumpang akan diberangkatkan melalui Daob 1 Jakarta dan juga sebanyak 40.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta untuk merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2026. Lalu David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa memang informasinya bahwa pada hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 25 Desember 2025 ini akan menjadi tanggal favorit bagi para penumpang untuk menjadikan tanggal untuk pergi keluar Jakarta maupun pulang ke Jakarta dari luar kota. Karena memang informasinya bahwa pada hari ini okupansi mencapai 90%, sementara yang tertinggi pada hari esok yaitu 24 Desember 2025 dengan tingkat okupansi mencapai 95%. Dan ada pun juga himbauan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, David dan juga pemirsa, bahwa memang untuk para penumpang yang hendak berangkat maupun tiba di Jakarta agar selalu memperhatikan anak Anda sehingga anak Anda selalu berada di genggaman Anda dan juga barang bawaan Anda agar tidak hilang atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Stasiun Pasar Senen maupun di stasiun manapun Anda berada. Lalu juga kami dapat menyampaikan bahwa para penumpang dihimbau untuk memperhatikan tiket Anda sehingga tidak adanya ketinggalan kereta maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan untuk terjadi. Sehingga David dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Apakah nanti semakin siang akan semakin ramai atau ada pun kunjungan dari pejabat-pejabat lainnya untuk meninjau kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara itu, David. Ya, kami tunggu update selanjutnya. Terima kasih Jessica Winoto yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini ragu-ragu untuk liburan, buang keraguan Anda karena pemerintah sudah menebar beragam diskon. Liburan Natal dan Tahun Baru kali ini tanpa rasa was-was kantong akan kering. Berlibur tidak selalu harus menghabiskan biaya besar, terlebih pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini karena pemerintah menebar diskon di seluruh armada transportasi. Bagi keluarga yang hendak keluar kota, jalan tol bisa menjadi alternatif. Diskon sebesar 20% berlaku di ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera hingga tanggal 31 Desember. Sementara diskon tarif jalan tol Manado Bitung bisa dinikmati hingga tanggal 10 Januari 2026. Diskon tarif tol 20% berlaku untuk sejumlah ruas tol seperti jalan tol Jakarta Cikampek, Palimanan Kanci, Semarang hingga Medan Tebing Tinggi. Jangan khawatir untuk pengguna armada lain karena diskon transportasi umum juga berlaku bagi tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga ini berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Dengan perencanaan matang dan pilihan moda transportasi beragam, masyarakat tetap bisa menikmati liburan tanpa harus merogoh saku lebih dalam. Terlebih, pemerintah turut mendukung melalui berbagai diskon tiket transportasi hingga jalan tol. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini lebih efisien dan juga nyaman.
Tim Liputan iNews melaporkan. Guna mencegah benda berbahaya dibawa warga saat mudik, anjing pelacak dikerahkan di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Barang bawaan hingga armada bus diperiksa agar bebas dari benda-benda mencurigakan. Penumpang yang membawa barang bawaan diperiksa petugas dan anjing pelacak di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, armada bus yang akan berangkat turut dideteksi anjing pelacak khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mencari benda-benda berbahaya maupun terlarang, seperti narkotika, bahan peledak, dan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi besok hingga 26 Desember, sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Momen liburan sekolah dan Nataru dimanfaatkan oknum juru parkir dengan mematok tarif lebih dari yang ditentukan. Di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, seorang jukir resmi menggetok wisatawan dengan tarif parkir Rp15.000 per mobil. Oknum juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara roda 4 di kawasan Braga, Kota Bandung. Dalam unggahan video yang sempat viral ini, pengendara sudah memberikan uang sebesar Rp5.000. Namun juru parkir kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat dimintai karcis resmi, ia pun tak bisa menunjukkan. Pengemudi yang takut kemudian tancap gas. Menanggapi maraknya aksi getok parkir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Disub Kota Bandung juga mengatakan akan menindak juru parkir liar jika nekat menaikkan tarif parkir dari tarif normal. Apalagi saat ramai wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Memanfaatkan ajang Jakarta Warehouse Project atau DWP di Badung, Bali, seorang selebgram DF nekat mengedarkan narkoba di gelaran tersebut hingga polisi menggulung 16 tersangka lainnya. Total narkoba yang diamankan senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Polisi menangkap seorang selebgram wanita berinisial DF yang terlibat dalam jaringan narkoba di konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Tersangka tak berkutik saat ditangkap di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung pada 10 Desember. Saat kendaraannya digeledah, ditemukan 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi hingga 6 gram ganja. Bersama suami yang kini masuk dalam daftar pencarian orang, tersangka diketahui berada dalam klaster pengedar narkoba jenis kokain, ekstasi, dan ganja kepada peserta DWP. Polisi juga menangkap 4 rekan DF yang hendak kabur dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik DWP. DF merupakan satu dari 17 orang yang ditangkap dan menjadi tersangka peredaran narkotika di event musik DWP yang digelar di Bali. 17 orang tersebut merupakan bagian dari 6 sindikat peredaran narkoba yang diungkap Bareskrim Polri. Adapun barang bukti narkoba yang disita dalam operasi ini adalah kokain 33,12 gram, pil MDMA atau ekstasi 21,09 gram, ganja 36,92 gram, hingga sabu 31 kg. Dirtipin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengungkapkan narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Bekerja sama dengan kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 hingga 14 Desember 2025. Selain menangkap 17 orang, polisi kini memburu 7 orang lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Dari Bali dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Babel, Heliana Jadi, tersangka ijazah palsu. Ia diduga tak pernah menyelesaikan kuliahnya tapi justru punya ijazah sarjana. Penetapan Wagub Heliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri pada Senin malam. Heliana jadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga tidak benar. Meski demikian, kuasa hukum Heliana menampik status tersangka. Pasalnya sampai saat ini pihak Heliana belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan lalu Heliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Heliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri pada bulan November lalu.
Hubungan pendek arus listrik kembali menjadi penyebab kebakaran permukiman. Sejumlah rumah kawasan padat di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Warga pun panik melihat api cepat membesar dan melalap sejumlah bangunan. Sejumlah bangunan rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Dalam 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya lokasi permukiman membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 20 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Sejumlah sepeda motor nekat masuk ke dalam tol Tangerang Merak dan terlibat kejar-kejaran dengan sebuah minibus hingga viral. Naas, aksi kejar-kejaran itu berujung pada minibus menabrak pembatas jalan dan membuat pengemudi luka berat. Video pemotor yang tengah mengejar minibus di tol Tangerang Merak, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, viral. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sejauh 3 km hingga minibus tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya pengemudi menderita luka parah dan terkapar di pinggir tol. Usai kejadian, polisi belum bisa memastikan motif aksi kejar-kejaran ini karena korban masih dalam perawatan. Namun diduga aksi kejar-kejaran terjadi usai adanya saling senggol di pinggir jalan saat mobil akan dibawa ke bengkel di daerah Panongan. Pemirsa, selalu periksa kelaikan jalan pada kendaraan Anda, terutama pada kendaraan besar. Di kawasan Jalan Alternatif Cibubur, sebuah truk kontainer mengalami insiden ban copot. Warga yang melihat kejadian segera berteriak memperingati pengemudi untuk memeriksa ban truk yang sudah hilang. Pengguna jalan di kawasan Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 4 Jakarta Timur, digegerkan dengan insiden lepasnya ban truk trailer. Sopir truk mengaku tidak menyadari jika 2 ban kendaraannya sudah lepas. Warga yang melihat kejadian segera mengingatkan sopir untuk memeriksa kembali ban kendaraannya yang sudah menghilang. Hasilnya 1 ban bisa ditemukan sementara 1 ban lainnya hilang. Akibat kejadian ini, truk yang tengah membawa kontainer terpaksa berhenti untuk melakukan pemasangan ban baru dan pemeriksaan baut-baut agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat akibat sebagian jalan terhalang badan kendaraan yang besar. Pemirsa, dipicu penganiayaan yang dialami seorang pengemudi ojol saat mengantar pesanan, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah berujung ricuh di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi baku pukul dan saling lempar batu pun tak terhindarkan. Kericuhan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Bentrokan ini membuat warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Aparat kepolisian dari Polres Purwakarta diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mengamankan situasi. Seorang ojol yang mendatangi kelompok buruh seorang diri nyaris jadi sasaran kelompok buruh. Namun ojol ini diselamatkan oleh buruh lainnya. Bentrokan ini dipicu seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Ratusan pengemudi ojek online kemudian mendatangi lokasi aksi buruh yang berujung bentrokan. Namun kini antara pihak buruh dan ojol sudah dilakukan mediasi. Polisi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk menjaga kondusivitas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Resah dengan maraknya praktik prostitusi, warga merusak warung remang-remang berkedok warung kelontong di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan 2 warung jadi sasaran amuk massa, lalu dibakar hingga rata dengan tanah. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut.
Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Sengketa lahan pada fasilitas umum seringkali membuat resah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, jenazah seorang warga yang akan dimakamkan ditolak warga akibat sengketa akses jalan menuju makam. Video penolakan itu pun viral. Inilah detik-detik saat jenazah Koirudin, warga perumahan Surya Kencana, Desa Grogol, Tulungan, Sidoarjo, saat hendak dimakamkan di TPU desa setempat. Rombongan pembawa jenazah dihadang warga desa setempat yang menolak jenazah warga perumahan dimakamkan di TPU tersebut. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian dan aparat TNI berupaya melakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil dan warga bersikukuh melarang jenazah untuk dimakamkan di wilayahnya. Pihak keluarga akhirnya mengalah, meski jenazah yang sudah berada di depan pemakaman akhirnya dibawa kembali ke rumah duka. Ironisnya, rombongan pembawa keranda mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit sehingga terpaksa melewati tembok pembatas TPU untuk mengeluarkan keranda dari area pemakaman. Pemakaman penolakan tersebut diduga terkait sengketa fasilitas umum berupa jalan yang menuju makam. Warga desa mengklaim bahwa fasum tersebut milik desa dan bukan milik perumahan. Kini jenazah Koirudin dimakamkan di TPU Delta Praloyo di Candi Sidoarjo yang berjarak sekitar 12 km dari rumah duka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga resah melihat sekelompok remaja yang nekat membawa dan mengacungkan senjata tajam di jalanan Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya para pelaku sempat terlibat tawuran dengan kelompok lain hingga salah satu anggotanya terluka. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti. Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan Kota Mojokerto, namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. 1 orang terluka di bagian kepala. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Berpura-pura meneduh saat hujan, 2 pelaku curanmor terekam CCTV menggasak motor warga di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang penjual ikan pura-pura beli rokok lalu merampas kalung emas milik seorang nenek pemilik toko. Kamera pengawas merekam 2 pria mengendarai sepeda motor menumpang berteduh dari hujan di sebuah rumah di Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan keduanya dengan tenang tetap berteduh saat penjual bakso lewat. Setelah situasi aman, salah satu pelaku langsung mencuri sepeda motor dan membawa kabur ke arah barat perumahan. Dalam aksinya, kedua pelaku hanya membutuhkan waktu tak sampai 10 detik. Motor yang dicuri merupakan milik dari adik pemilik rumah. Usai kejadian, kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polres Mojokerto Kota dan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo.
Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dari momen aturan ayah mengambil rapor di sekolah. Akibat orang tuanya sibuk dan tidak bisa datang ke sekolah, seorang siswi meminta bantuan Damkar mengambil rapornya di Cimahi, Jawa Barat. Damkar mengaku sudah ada 7 permintaan serupa dari para pelajar. Momen unik ini dialami petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang dimintai pertolongan oleh 2 siswi SMK Negeri 1 Kota Cimahi untuk datang mengambilkan rapot mewakili orang tuanya. 2 siswi kelas 11, Roro dan Meisha, meminta pertolongan Damkar untuk ambilkan rapor mewakili orang tua mereka yang tidak bisa datang karena kesibukan. Keduanya mendapatkan ide meminta pertolongan petugas Damkar dari media sosial. Hingga akhirnya mengirim pesan melalui Instagram dan langsung mendapatkan respon dari petugas Damkar. Kebetulan orang tua saya lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa hadir untuk mengambilkan saya rapor. Awalnya tuh lihat di TikTok gitu, karena kan apa-apa ke Damkar gitu. Jadi ya udah, teman saya tadi tiba-tiba coba aja ke Damkar, tadinya kami mau ke Gojek. Jadi ya udah ke Damkar aja. Sebelum menyetujui permintaan para siswi, pihak Damkar bahkan memastikan langsung ke orang tua. Selama masa pengambilan rapor tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menerima 7 permohonan bantuan pengambilan rapor dari pelajar SMP dan SMA atau SMK. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Saat mengisi liburan paling enak sambil menikmati makanan ringan tentunya. Kusuka resmi memperkenalkan 3 varian rasa baru produk snack ubi andalannya. Dalam momen tersebut, Kusuka juga menunjuk artis cilik AB sebagai brand ambassador terbaru mereka. Kusuka resmi menggandeng AB Cekut sebagai brand ambasador. Perkenalan AB dikemas dalam acara Parade Dino bareng Kusuka X AB di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Parade Dino digelar sebagai bagian dari strategi Kusuka untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat dengan anak-anak dan juga orang tua. Konsep ini dipilih karena dinilai sesuai dengan ketertarikan AB terhadap dunia dinosaurus. AB yang masih berusia 4 tahun dikenal sebagai sosok anak berprestasi dan memiliki daya tarik kuat di kalangan masyarakat. Hari ini resmi jadi brand ambasadornya Kusuka Ubi. Ya, snack favoritnya AB juga kebetulan. Yes. Hasil produksi Indonesia dari alam yang dari bawah. Jadi itu adalah saya kira cocok dari semua kriteria yang kita sampaikan pada si brand ambassador. Ternyata AB paling cocok di antara pihak yang lain. Karena ini kan memilih AB juga bukan hal yang gampang. Dalam event ini Kusuka turut memperkenalkan 3 varian produk baru, yaitu rasa ubi barbecue, ubi madu, dan ubi keju balado. Sebagai camilan berbahan dasar ubi, Kusuka menghadirkan snack sehat untuk semua kalangan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.